Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi akan segera menuntaskan aturan yang salah satunya memperbolehkan personil TNI Polri untuk mengisi jabatan ASN. Aturan itu masuk dalam rancangan peraturan pemerintah. Dalam aturan itu nantinya juga berlaku sebaliknya, ASN bisa mengisi sejumlah posisi di TNI Polri dan akan dilakukan seleksi secara ketat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi akan segera menuntaskan aturan yang salah satunya membolehkan personel TNI Polri untuk mengisi jabatan ASN. Aturan tersebut masuk dalam rancangan peraturan pemerintah. Dalam aturan itu nantinya juga berlaku sebaliknya. ASN bisa mengisi sejumlah posisi di TNI Polri dan akan dilakukan seleksi secara ketat. Lantas, akankah ASN masih memiliki jenjang karir? Atau aturan ini hanya untuk menguntungkan TNI Polri? Apakah memang ada kebutuhan untuk TNI Polri mengisi jabatan ASN? Struktur dan anggota PNS di dalam kementerian itu menolak argumentasi bahwa ada kebutuhan. Orang mereka aja untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di kementerian tersebut itu harus berkompetisi sama mereka, dan mereka memiliki orang-orang yang teruji, udah S1, S2, S3, lama di Kementerian Pertanian, lama di Kementerian Perikanan, tapi tidak bisa menduduki jabatan-jabatan tersebut. Karena apa? Karena nanti akan diputus oleh anggota-anggota militer yang dari luar yang menduduki jabatan tersebut atau anggota dari kepolisian itu sendiri. Artinya bahwa ada kebutuhan, menurut saya itu sesuatu yang klaim saja, tidak ada dasar yang kuat. Yang terjadi justru mereka akan resah dengan situasi tersebut karena mereka akan mengganggu jenjang karir mereka. Mereka yang sudah bertahun-tahun duduk jadi PNS di jabatan-jabatan tersebut, ketika pengen menjadi dirjen harus kalah dengan anggota dengan mereka-mereka di luar institusi mereka, dalam hal ini misalnya militer aktif atau polisi aktif, untuk duduk di jabatan tersebut, padahal mereka ingin jadi dirjen. Konsep bahwa TNI profesional berperang, itu benar. Tapi apakah stuck di situ? Kita bernegara ini kan nggak ekstrim ke ekstrim. Dulu kan terpusat, zaman Orde Baru. Begitu reformasi, kita otonomi yang dianggap terlalu luas. Lalu kemudian sekarang kan ada semacam dialektika lagi. Koreksi lagi, ya otonomi betul, tetapi ada yang tetap disentralisir lagi. Begitu juga konsep kita soal peran TNI ini. Apakah murni hanya bertempur, berperang, apakah memang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang sangat terbatas. Kemampuan manajerial, kemampuan teknis. Kalau yang polisi ini kan misalnya dia di Dirjen Lapas itu kan sebetulnya cukup relevan karena dia mengurus soal pengawasan, soal keamanan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini akan menjadi masukan terus bagi kita. Baik secara formal atau informal, sejumlah menteri yang pernah saya diskusi itu menyampaikan bahwa ada kebutuhan di kementerian mereka untuk menjalankan fungsi-fungsinya akan perwira aktif, baik perwira tinggi ataupun juga perwira menengah, untuk mengisi di posisi-posisi tertentu untuk meningkatkan performa daripada kementerian tersebut. Ya tentu dapat itu mudah dibantahkan oleh banyak hal, yaitu kan hanya karena masalah profesionalitas segala macam akan, tapi secara faktanya bahwa kementeriannya itu merasakan ada kebutuhan akan hal tersebut, dan tetap saja mau perwira tinggi, mau bintang 2, bintang 3 atau bahkan bintang 4 sekalipun duduk di jabatan tersebut harus tunduk kepada sipil yang memimpin, baik memimpin kementerian atau pemimpin negara. Tapi terus kita terima aspirasi-aspirasi dari masyarakat sipil untuk kita terus menyempurnakan undang-undang ini ataupun RPP ini agar bisa mengakomodir semua kebutuhan dan juga perbaikan-perbaikan untuk menjadi lebih baik bagi ke depannya. Rancangan peraturan pemerintah ini ditargetkan selesai 30 April 2024. Tim TV One mengabarkan.